Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, di saat ini kami datang padamu ya Tuhan, mengucap syukur untuk hari yang indah yang Kau beri, atas segala rahmat dan anugerah yang senantiasa Engkau berikan atas kami semua. Karena Bapa, saat ini biarlah Engkau sempurnakan syukur dan sukacita kami dengan memberikan atas kerinduan kami akan firman-Mu. Tuhan, bersabdalah bagi kami semua, karena kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan dan terang bagi kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kehendak-Mu melalui firman, biarlah Engkau urapi dengan Roh yang kudus, supaya apa yang dikatakannya hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan saja bagi kami semua. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, bacaan yang kita pakai saat ini, bacaan Injil terambil dari Injil Markus 1 ayat 14 sampai dengan yang ke-20. Markus 1 ayat 14 sampai dengan yang ke-20 yang demikian. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebar jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut dia. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan Kristus, tema saat ini adalah keseimbangan hidup surgawi dan duniawi. Jemaat terkasih, sebagaimana kita ketahui dan kita rasakan sekarang, bahwa pandemi belum juga usai. Bahkan di beberapa tempat dilakukan PSBB yang sangat ketat untuk mencegah penularan yang lebih luas lagi. Seringkali kita ketakutan mendengar hal ini karena kita tidak tahu dari mana dan bagaimana seseorang jatuh dalam sakit. Apakah dari tetangganya, apakah dari rekan kerjanya, apakah yang paling mungkin, yang paling dekat daripadanya, yaitu dari keluarganya. Kita semua tidak pernah tahu. Seringkali karena ketidaktahuan inilah yang menjadikan kita takut dan seringkali tidak dapat melakukan apa-apa. Banyak orang yang mengatakan, dan para ahli pun juga mengatakan, bahwa salah satu pencegahan penyakit ini adalah bagaimana menjaga kesehatan. Bagaimana menjaga kesehatan tubuh tetap sehat. Karena tubuh yang sehat pasti memiliki imun yang kuat juga. Dan imun yang kuat dapat mencegah dan mengalahkan penyakit ini. Hidup yang sehat. Bagaimana kita hidup sehat? Tentunya tidak hanya menjaga makanan, pola hidup dan selainnya, tapi juga bagaimana menjaga antara keseimbangan yang jasmani dan rohani. Sebab banyak penyakit yang disebabkan oleh hal-hal yang sifatnya rohani, yang sifatnya bukan jasmani. Ada yang mengatakan penyakit mah karena banyaknya pikiran, banyaknya masalah yang sedang dialaminya. Sehingga meskipun ia makan tepat waktu dan banyak pencegahan lainnya, kalau pikirannya ruwet, bisa saja dia terkena penyakit mah. Atau juga penyakit-penyakit yang lain yang disebabkan karena ketidakseimbangan antara jasmani dan rohani. Karena itu hidup sehat perlu adanya keseimbangan antara jasmani dan rohani. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita melupakan apa yang menjadi kesehatan rohani. Seringkali kita melupakan dan menganggap tidak penting apa yang menjadi kesehatan rohani. Seringkali kita hanya memburu hal-hal yang duniawi
dan hidup menjaga kesehatan duniawi saja. Cukup berolahraga, cukup dengan makanan sehat, dan cukup dengan hal-hal yang lainnya yang sifatnya duniawi, jasmani. Tetapi kita lupa bahwa kesehatan rohani juga sesuatu yang sangat penting. Seperti di muka tadi saya katakan, banyak penyakit yang disebabkan karena ketidakseimbangan antara yang rohani dan yang duniawi atau jasmani. Begitu banyaknya permasalahan, begitu banyaknya hal-hal yang dipikirkan sehingga ia tidak dapat tidur, tidak dapat istirahat, dan akhirnya jatuh sakit. Lalu bagaimana hubungannya dengan bacaan kita saat ini? Bacaan kita memang menampilkan cerita tentang Yesus. Sesudah ia dibaptis dan berpuasa selama 40 hari 40 malam di padang gurun, Yesus tampil ke Galilea. Begitulah yang menjadi tema atau judul dari LAI atas bacaan ayat 14 dan 15. Yesus tampil di Galilea. Kata tampil di Galilea ingin menunjukkan bahwa Yesus memulai karyanya, memulai misinya, menyatakan kerajaan Allah kepada dunia. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi saat itu adalah awal ketika Yesus menyatakan apa yang menjadi kehendak Bapa atas pengutusannya, yaitu menyatakan kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Memang kerajaan Allah sesungguhnya menjadi kebutuhan manusia, yaitu kehidupan damai sejahtera. Dan itulah yang diwartakan oleh Yesus bagaimana manusia mendapatkan damai sejahtera atau kerajaan Allah. Sehingga Yesus memulai misinya menyatakan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kata bertobatlah bisa menunjuk pada dua hal. Yang pertama, bertobat menunjukkan kehidupan manusia yang terarah kepada dirinya duniawi, beralih terarah kepada Allah. Pertobatan berarti meninggalkan hal-hal yang tidak dikehendaki Allah, menuju kepada hal-hal hidup seturut dengan kehendak Allah. Bertobatlah berarti juga harus mengingat bahwa sesuatu yang penting, yang rohani adalah sesuatu yang sangat penting juga. Jika kata pertobatan beralih menuju kepada hidup, menuju kepada Allah sebagai bagian dari kehidupan yang sangat penting untuk mendapatkan damai sejahtera. Damai yang sejahtera yang saya maksud tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang rohaniah, yang surgawi, tapi juga damai sejahtera yang berhubungan dengan duniawi. Artinya dengan hati yang damai sejahtera, dia pun juga dapat menikmati apa yang ada di dalam kehidupannya sehari-hari. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil berarti Injil yang ditunjuk adalah berita kesukacitaan. Injil dalam bahasa Yunani memang artinya berita sukacita. Berita sukacita apa? Berita sukacita karena Allah menggenapi janjinya. Kedatangan Yesus ke dunia ada sebagai wujud penggenapan janji Allah. Kedatangan Yesus ke dunia ada sebagai wujud keselamatan yang diberikan oleh Allah. Kedatangan Yesus ke dunia ada sebagai wujud kasih Allah kepada manusia. Bahwa di dalam Yesus itu ada penggenapan janji Tuhan. Di dalam Yesus itu ada damai sejahtera dan keselamatan yang sejati. Sehingga percayalah kepada Injil berarti hidup yang berubah, hidup yang beralih dari hal-hal yang duniawi, kepentingan manusia, kepentingan ego, kepentingan pribadi, menjadi menuju kepada kepentingan yang ilahi. Menuju kepada Kristus sebagai penggenapan janji Tuhan. Percaya kepada Kristus sebagai Allah dan Juru Selamatnya. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Kristus, tentunya yang dimaksud keseimbangan hidup surgawi dan duniawi tidak pada titik ini, tapi ada pada pengutusan yang adalah di mana Yesus memanggil murid-muridnya untuk menyatakan Injil sukacita itu. Di mana dalam bacaan terusnya dikatakan Yesus memanggil murid-muridnya, Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes, dan juga yang lainnya.
yang mereka dengan latar belakang nelayan dikatakan engkau menjadi penjala manusia. Artinya yang mewartakan Injil sukacita supaya orang-orang menjadi percaya dan mengikut kepada Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamatnya. Keseimbangan rohani dan duniawi artinya bagaimana kita menanggapi panggilan Allah, bekerja dan berkarya juga untuk Allah, tidak semata-mata bekerja hanya untuk kepentingan diri sendiri. Keseimbangan hidup surgawi dan duniawi berarti bagaimana kita menanggapi panggilan Allah untuk menjadi penjala manusia, menyatakan Injil sukacita kepada dunia. Berarti kita juga menyisihkan waktu, membagi kehidupan untuk tertuju kepada Allah. Lalu apakah keseimbangan surgawi dan duniawi berarti kita hidup dalam dua dunia antara yang dunia dan surgawi? Tentunya tidak. Justru keseimbangan surgawi dan duniawi dinyatakan di dalam hidup kita, di mana kita bekerja mencari nafkah, tetapi di dalamnya juga kita bekerja menyatakan Injil Tuhan. Yang saya maksud contohnya, kalau kita bekerja, ya bekerjalah dengan jujur, dengan sungguh, dengan tanggung jawab. Nah, disitulah Injil dinyatakan. Sebagai orang Kristen yang benar-benar bertanggung jawab atas pekerjaannya, yang benar-benar bertanggung jawab dalam kejujurannya, di dalam keadilannya. Dia tidak akan pernah selingkuh dengan kejahatan. Dia tidak pernah selingkuh dengan kemunafikan. Dia tidak pernah selingkuh hanya untuk mementingkan diri sendiri, tapi pekerjaannya juga ditujukan kepada banyak orang. Nah, inilah yang saya maksud keseimbangan hidup surgawi dan duniawi, berarti hidup kita terarah kepada Allah. Menyambut panggilan Tuhan menjadi penjala manusia yang dinyatakan di dalam karya kita sehari-hari. Jadi kita tidak memilah-milahkan antara yang duniawi dan yang surgawi. Tapi kita menyatukan semua itu dalam karya kerja kita, apapun profesi kita. Sebagai guru, jadilah guru yang baik, mengajar dengan baik, membawa anak-anak kepada kehidupan yang benar. Sebagai pekerja, sebagai ekonom, bekerja dengan baik, menghitung dengan benar, dengan penuh tanggung jawab, tidak ada kecurangan di dalamnya. Menjadi seorang pemimpin yang baik, yang menjadi teladan, yang menjadi contoh, yang menjadi pemberi semangat kepada anak buahnya, yang tidak memberikan hal-hal yang jelek kepada orang lain. Itulah yang saya katakan, yang saya harap tentang keseimbangan hidup surgawi dan duniawi. Sekali lagi, bukan berarti kita hidup dalam dua alam, duniawi dan surgawi, tetapi hidup dalam kesatuan, di mana yang surgawi itu dinyatakan dalam kehidupan duniawi kita, di mana yang duniawi kita didasarkan atas kehidupan surgawi kita. Menjadi penjala manusia bukan berarti secara khusus harus menjadi pendeta, menjadi aktivis gereja yang harus melakukan tugas-tugas gereja, tapi menjadi penjala manusia bagaimana kita bersaksi tentang Yesus di dalam kehidupan kesehari-harian kita. Jadi saya katakan, sebagai guru, jadilah guru yang baik. Guru yang membawa damai sejahtera. Sebagai aparat keamanan, jadilah aparat keamanan yang baik, yang bertanggung jawab atas tugasnya, yang benar-benar membawa keadilan, kenyamanan bagi banyak orang. Disitulah keseimbangan hidup surgawi dan duniawi. Dan di dalam keseimbangan itu, saya yakin ada kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera. Dan dengan semua itu, kita dapat hidup di dalam damai sejahtera yang sejati. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, jemaat terkasih dalam Tuhan Kristus, dalam kebaktian ini kita akan ikut serta dalam sakramen perjamuan yang diatur oleh Tuhan Yesus. Pada malam menjelang Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecah roti itu, kemudian memberikannya kepada para murid dan bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Terimalah dan makanlah sebagai peringatan akan aku." Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan minuman, mengucap syukur, kemudian memberikan cawan itu kepada murid-murid dan bersabda, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sabda Tuhan Yesus itu juga ditujukan kepada semua orang percaya sampai sekarang ini. Tuhan Yesus menyatakan kepada semua orang percaya bahwa pengorbanannya
mendatangkan keselamatan. Jemaat terkasih, dengan ikut serta kita dalam sakramen perjamuan ini, kita mengingat Tuhan Yesus bahwa dengan pengorbanannya, satu, Ia telah membebaskan manusia dari kutuk Allah atas dosa dan mengaruniakan keselamatan sempurna. Dua, Ia telah memberikan dirinya sehingga setiap orang yang percaya kepadanya dipersekutukan dengan dirinya dan mendapat hidup kekal. Tiga, Ia telah mempersekutukan semua orang percaya yang oleh karunia Roh Kudus dimampukan untuk saling mengasihi dan menolong. Sebelum kita ikut serta dalam sakramen perjamuan, marilah kita sekali lagi menguji diri kita masing-masing terlebih dahulu. Pengujian itu demikian. Satu, apakah kita mengakui dosa kita sehingga kita menyesal dan malu akan diri sendiri dan bertobat di hadapan Tuhan Allah? Dua, apakah kita percaya bahwa kita telah menerima anugerah Allah yaitu pengampunan dosa melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus Kristus sehingga kita menerima keselamatan sempurna di dalam Dia? Tiga, apakah kita mempunyai niat yang sungguh-sungguh untuk mengucap syukur melalui ketaatan kepada Tuhan baik dalam angan-angan, perkataan maupun tingkah laku kita? Setiap orang yang memiliki kesaksian bahwa ia adalah orang yang berdosa sehingga menyesal dan malu kepada diri sendiri serta bertobat di hadapan Tuhan Allah, percaya bahwa telah menerima anugerah Allah yaitu pengampunan dosa melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus Kristus sehingga menerima keselamatan sempurna dalam Dia dan mempunyai niat yang sungguh-sungguh untuk bersyukur melalui ketaatan kepada Tuhan baik dalam angan-angan, perkataan maupun tingkah laku, diperkenankan ikut serta dalam sakramen perjamuan. Sebaliknya yang tidak demikian itu, apabila ia ikut makan dan minum dalam sakramen perjamuan, maka perbuatannya itu akan mendatangkan murka Tuhan Allah bagi dirinya sendiri. Oleh sebab itu selaku hamba Tuhan saya memperingatkan, barang siapa mengeraskan hatinya dalam dosa dan tingkah lakunya menjadi batu sandungan, sebelum bertobat janganlah ikut makan dan minum dalam sakramen perjamuan. Hal itu tidak berarti bahwa sakramen perjamuan hanya disediakan bagi orang yang tidak berdosa, melainkan bagi semua orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya dan memohon pertolongan Tuhan agar dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Murah, kami mohon kiranya Tuhan menguatkan iman kami melalui sakramen perjamuan yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya menginsafkan kami akan segala dosa kami dan mengajar agar kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan mengajar kami supaya dapat mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Kiranya Tuhan meneguhkan kasih sayang kami agar nyata bahwa kami adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya dalam hati kami Tuhan tumbuhkan belas kasih terhadap semua orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, sehingga kami senantiasa memberitakan Injil Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati mereka yang telah mendengar Injil, supaya mereka menerima Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamatnya. Semua kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Roti yang kita pecah-pecahkan ini, adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikurbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Anggur dalam cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Jemaat terkasih, mari kita mengucap syukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita ikut serta dalam sakramen perjamuan ini. Mari masing-masing kita mengucap dalam hati demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih,
panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang padamu ya Tuhan, mengucap syukur atas firman yang boleh Engkau beri bagi kami semua. Karena itu tolonglah kami Bapa untuk menjadi pelaku-pelaku firman, tidak hanya mendengarkan sabdamu. Biarlah hidup kami senantiasa menjadi keseimbangan antara yang duniawi dan rohani yang kami nyatakan dalam setiap karya kami, dalam setiap perbuatan kami, dalam setiap tindakan kami. Apapun profesi kami, apapun karya kami, biarlah kami dapat menyatakannya itu sebagai wujud sukacita kepada dunia. Dan karena itu membawa sukacita juga bagi banyak orang. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan kiranya juga memberkati hidup kami sehari-hari. Tuhan berkati setiap aktivitas kami sehari-hari. Meskipun dalam masa pandemi Tuhan kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kontrol diri serta waspada dan hidup yang seimbang. Tuhan tolong atas kami semua, sehingga setiap aktivitas kami tetap dapat berlanjut dengan baik dan membawa sukacita bagi kami dan juga bagi banyak orang. Tuhan, berilah kemampuan bagi bangsa negara ini untuk dapat mengalahkan pandemi yang ada dengan bersama-sama bersepakat untuk hidup saling menjaga kesehatan, mengontrol diri, menjaga jarak dan juga protokol kesehatan yang ada. Dengan alat-alat kesehatan yang ada, Tuhan pakai dan Tuhan berkati menjadi bagian dari kami untuk mengalahkan pandemi ini. Tuhan, jadikan kami menjadi bagian dari pemerintah ini untuk menopang apa yang menjadi kebijakan pemerintah untuk dapat dilakukan demi kehidupan yang damai sejahtera, penuh sukacita. Berkati juga Tuhan untuk saudara-saudara kami, mereka yang sedang sedih, berbeban berat. Tuhan tolong mereka, Tuhan hiburkan dan Tuhan kuatkan. Khususnya kepada keluarga, saudara-saudara kami yang sedang berduka cita, keluarga dari Suwargi Ibu Mantina, keluarga dari Suwargi Ibu Sulastri Bapak Sumarso. Tuhan tolong mereka, Tuhan hibur mereka atas kehilangan kekasih mereka yang datang ke hadirat-Mu. Tuhan hiburkan hatinya, Tuhan kuatkan langkahnya, sehingga mereka tetap bersemangat dan tumbuh harapan dalam hidupnya untuk melanjutkan kehidupan di dalam berkat kasih sayang Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa kami, dengarkanlah harapan kami, dengarkanlah doa-doa kami ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.